remember me. Come back, we'll devote and prove them wrong. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Delvin Venge dari semester 1 Farmasi C, tahun ajaran 2020-2021. Saya di sini akan memaparkan materi tentang titrasi asidimetri. Yang pertama, pengertian titrasi asidimetri. Asidimetri adalah tipe reaksi penetralan yang ada di dalam titrasi asam basa. Asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Yang pertama, menetapkan konsep dan prinsip titrasi dalam proses titrimetri sederhana. Yang kedua, melaksanakan analisis titrimetri sederhana. Yang ketiga, prinsip titrasi asidimetri. Penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi neutralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH dan menggunakan larut baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator phenylephthalate di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna, yaitu perubahan warna dari warna bening menjadi warna merah muda. Nomor 4, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertama, saat penetrasi atau titran yang merupakan larutan yang dimasukkan ke dalam buret yang telah ditera. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah gelas kimia atau labu Erlenmeyer, ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titran. Yang ketiga, tambahkan indikator yang sesuai, contohnya seperti indikator phenylephthalate. Nomor 4, rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret dan ditempatkan sehelai tisu di bawah wadah titrat. Nomor 5, atur titrat yang keluar dari buret. Keluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan menunjukkan adanya perubahan warna dari warna bening menjadi warna merah muda dan diperoleh titik akhir titrat. Hentikan titrat. Baik, untuk nomor 5, contoh penentuan kadar satu zat dalam titrasi asidimetri. Yang pertama, diperlukan siapkan alat dan bahannya. Alatnya pipet tetes, labu Erlenmeyer, statif dan klem, buret, beker gelas, sorong, batang pengaduk dengan gelas ukur. Bahannya yang pertama asam cuka CH3COH, yang kedua asam oksalat H2C2O4 2H2O, yang ketiga natrium hidroksida NaOH, yang keempat aquades H2O, dan kelima indikator phenylephthalate C2OH14O4. Cara kerjanya, yang pertama pembuatan larut standar NaOH 0,2 N. Yang pertama, cuci dan bilas semua peralatan yang hendak digunakan. Yang kedua, timbang 4,0 gram NaOH, lalu larutkan ke dalam beker gelas 500 ml yang berisi aquades, aduk hingga larut. Yang ketiga, timbang sejumlah kristal asam oksalat dan larutkan dalam labu 250 ml hingga diperoleh 0,2 N asam oksalat. Yang kedua, untuk standarisasi larutan 0,2 NaOH. Yang pertama, pipet larutan asam oksalat di atas sebanyak 25 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan indikator phenylephthalate. Yang kedua, titrasi dengan larutan baku asam atau NaOH sampai terjadi perubahan warna indikator menjadi warna merah muda yang stabil.
catat volume NaOH yang terpakai. Yang ketiga, lakukan titrasi duplo hingga diperoleh konsentrasi NaOH. Yang ketiga, untuk penentuan kadar asam asetat dalam cuka anggur atau tahesta. Yang pertama, pipet sampai 25 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Yang kedua, titrasi dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda atau pink. Catat volume NaOH yang terpakai. Yang ketiga, larutan titrasi di atas secara duplo, lalu hitung kadar asam asetat yang diperoleh. Untuk pembahasannya, untuk penyiapan larutan NaOH 0,2N-nya, berat NaOH 4 gram, volume pelarut 500 ml, dan konsentrasi NaOH 0,2N. Untuk standarisasi larutan NaOH 0,2N, asam oksalat atau H2C2O4 2H2O, volumenya 25 ml, volume yang kedua 25 ml, jadi rata-ratanya 25 ml. Untuk volume NaOH, volume pertamanya 13 ml, volume kedua 12 ml, rata-ratanya 12,5 ml. NaOH teori 0,2N dan NaOH praktek 0,19968N. Untuk perhitungan kadar asam asetat dalam cuka anggur, volume cuka yang pertama 25 ml, yang kedua 25 ml, rata-ratanya 25 ml. Volume NaOH yang pertama 24 ml, yang kedua 2,32 ml, rata-ratanya 23,6 ml. Untuk konsentrasi CH3COH-nya, teori 0,198N. Untuk konsentrasi CH3COH prakteknya 0,1885N. Sekian pemaparan materi tentang titrasi asidimetri dari saya. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.